Lo pernah nggak sih suka sama seseorang, tapi bingung gimana cara mulai PDKT tanpa kelihatan kaku atau maksa? Atau lebih parahnya, lo udah coba deketin, tapi malah dicuekin atau dicap B aja? Wah, kalau lo ngalamin hal ini, tenang, lo nggak sendirian. Karena PDKT itu ibarat masak mie instan, kalau salah takaran bumbu, jadinya anyep. Nah, biar PDKT lu makin berbumbu dan bikin si dia ketagihan, yuk kita bahas cara PDKT yang gak cringe dan bisa bikin dia tertarik beneran. Sebelum kita bahas taktik, lo harus ngerti dulu nih, PDKT itu sebenarnya apa? PDKT bukan ajang audisi siapa yang paling keren atau paling tajir, tapi lebih ke fase kenalan, eksplorasi, dan ngebangun koneksi emosional. Kalau lo ngelihat PDKT kayak kompetisi, ya lo bakal capek sendiri. Menurut psikolog Dr. John Gottman, hubungan yang sehat itu dibangun dari komunikasi yang tulus dan saling pengertian. Jadi, mindset pertama yang harus lo tanam, PDKT itu bukan tentang ngejual diri lo biar kelihatan keren, tapi lebih ke ngelihat apakah lo dan dia cocok. PDKT juga bukan soal siapa yang paling duluan nyatain perasaan. Ini bukan lomba sprint, tapi lebih kayak maraton. Lo perlu lihat apakah ada kecocokan jangka panjang atau cuma ketertarikan sesaat. Jangan sampai karena lo buru-buru pengen punya pasangan, lo malah terjebak dalam hubungan yang gak sehat. Oke, sekarang gimana caranya deketin dia tanpa kelihatan norak atau berlebihan? Lo pasti pernah kan ngelihat seseorang yang terlalu niat sampai jadi kelihatan desperate, kayak ngasih bunga tiap hari, spam chat tiap jam, atau tiba-tiba muncul di tempat dia nongkrong padahal lo nggak diundang. Nah, ini yang bikin ilfeel. Coba deh pakai cara yang lebih santai. Misalnya, mulai dari obrolan ringan. Kalau lo punya mutual interest, itu bisa jadi celah buat ngobrol. Misal dia suka K-pop, lo bisa tanya, BTS atau Blackpink nih? Atau lo lebih suka lagu-lagu lama atau yang baru? Ini bukan cuma bikin dia nyaman, tapi juga nunjukin kalau lo genuinely tertarik sama dia. Ingat, PDKT itu harus ada timbal baliknya. Kalau lo udah usaha buat ngobrol dan dia selalu jawab singkat atau nggak tertarik buat ngelanjutin obrolan, itu bisa jadi tanda kalau dia nggak terlalu tertarik. Jangan paksain, karena chemistry itu nggak bisa dipaksa. Jangan remehin kekuatan humor. Menurut penelitian, orang yang bisa bikin orang lain ketawa itu punya daya tarik lebih tinggi. Kenapa? Karena ketawa itu bikin orang nyaman dan ngerasa klik. Tapi ingat, humor lo harus sesuai situasi. Jangan sampai niatnya bercanda, malah nyeleneh dan bikin ilfeel. Misalnya, kalau lo lihat dia suka nonton drama Korea, coba lempar candaan kayak, kalau hidup lo jadi drama Korea, kira-kira gue jadi second lead yang nyakitin, atau cowok utama yang nemenin sampai akhir. Bisa juga pakai analogi yang relate sama kehidupan sehari-hari biar nggak garing. Selain itu, humor juga bisa jadi cara buat ngetes seberapa nyambung lo sama dia. Kalau lo sering ngelempar jokes dan dia ngerti atau bahkan nambahin, itu tanda kalau kalian punya kecocokan. Pernah denger nggak nasihat klasik jadi diri sendiri aja? Nah, ini ada benernya, tapi jangan salah kaprah. Jadi diri sendiri itu bukan berarti lo nggak usaha buat jadi lebih baik. Justru, lo harus jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Kalau lo punya hobi yang menarik, tunjukin. Misalnya lo jago desain, musik, atau bikin konten, jangan ragu buat share itu. Ini bukan soal pamer, tapi lebih ke nunjukin bahwa lo punya value yang bikin lo menarik. Juga, perhatikan cara lo merawat diri. No, ini bukan soal harus glowing kayak opa Korea atau stylish kayak fashion influencer, tapi lebih ke lo sadar pentingnya kebersihan dan penampilan yang enak dilihat. Soalnya, sejujur-jujurnya orang bilang inner beauty itu penting, tetap aja tampilan pertama yang dilihat.
Ini bagian krusial yang sering banget salah paham. Lo harus bisa ngasih sinyal tanpa kelihatan desperate. Salah satu caranya, body language. Misalnya, lo bisa mulai dengan kontak mata yang natural. Nggak perlu tatapan intens kayak adegan film India. Atau, coba perhatiin dia dengan gestur kecil. Kayak inget dia suka minuman tertentu terus beliin pas lagi bareng. Ini nunjukin perhatian lo tanpa terkesan berlebihan. Tapi kalau lo udah ngasih sinyal dan dia tetap cuek, ya udah, jangan dipaksa. Mungkin lo bukan tipenya, dan itu nggak apa-apa. Banyak ikan di laut, jangan fokus di satu spot doang. Nah, ini bagian yang sering disepelein. PDKT yang sukses itu dibangun dari komunikasi yang enak. Bukan sekadar chat, udah makan belum? Lagi apa? Yang lama-lama malah bikin boring. Coba ajak ngobrol yang lebih meaningful, kayak, lo percaya nggak kalau setiap orang pasti punya lagu yang menggambarkan hidupnya? Lagu lo apa? Atau, kalau lo bisa ngobrol sama diri lo 5 tahun lalu, lo bakal bilang apa? Dijamin, obrolan lo bakal lebih dalam dan nggak membosankan. PDKT itu perjalanan, bukan perlombaan. Jangan karena lo lagi kesepian, lo jadi asal nembak siapa aja yang ada. Ingat, chemistry itu nggak bisa dipaksain. Kalau lo udah usaha dan dia nggak nanggepin, move on dan cari orang yang lebih appreciate usaha lo. Dan satu hal lagi, jangan lupa enjoy the process. Jangan cuman fokus ke hasil akhir, tapi nikmati juga setiap interaksi, pengalaman baru, dan bahkan kegagalannya. Karena dari situ lo bakal belajar banyak hal. Jadi, lo udah siap buat PDKT yang lebih smooth dan asik. Ingat, kunci utamanya itu santai, enjoy the process, dan jangan maksa. Kalau lo punya pengalaman unik soal PDKT, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten seru lainnya di Bucin Diaries. Sampai jumpa di video berikutnya.